Saudara, semoga Anda hari ini dalam kondisi yang sangat sehat. Pada kesempatan ini, saya secara khusus akan men-sharingkan masukan dari seorang pendengar atas video saya. Belum lama ini saya membuat sebuah video yang berjudul "Jangan Salahkan Guru". Di situ saya mengulas ada seorang siswa SMA melakukan bunuh diri akibat depresi karena tugas-tugas sekolah yang sangat banyak. Lalu ada seorang penonton yang mengomentari bahwa memang kenyataan ada sekolah yang memberikan tugas yang sangat banyak. Lalu bagaimana sikap guru? Saya mengatakan sekolah dan guru harus mengevaluasi. Nah, pada bagian ini saya akan mengulas satu topik. Bagaimana sih membuat sebuah tugas yang tidak membebani siswa tetapi bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Sebelum saya melanjutkan video ini, baik jika Anda like video ini, menulis komentar pada kolom komen, mensubscribe dan men-share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda. Bagaimana agar guru bisa membuat tugas yang tidak membuat stres siswa tetapi bermakna dan menyenangkan? Sesungguhnya ada kaidah, ada pedoman secara profesional dan proporsional dalam membuat tugas. Semua guru wajib tahu, bukan sunnah hukumnya, yaitu tugas terstruktur dan atau tugas mandiri tidak terstruktur. Pertama, saudara, setiap tugas yang diberikan kepada siswa tujuannya untuk memperdalam materi. Tujuannya untuk memperdalam materi. Nah, bagaimana supaya tugas itu bisa memperdalam materi? Maka tugas itu harus direncanakan, sehingga satu, harus dibuat perencanaan di dalam rencana pembelajaran. Harus dibuat rencana tugas itu. Maka di situ ada pedoman-pedomannya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, maaf saya tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar karena durasi saya terbatas. Yang kedua, saudara, jika Anda guru SD, tugas yang diberikan kepada murid harus bisa diselesaikan oleh murid itu maksimal 40% dari kali jam tatap muka yang Anda punya. Kalau Anda punya 100 menit dalam satu minggu, maka tugas yang Anda berikan harus bisa dikerjakan oleh siswa tersebut maksimal 40 menit. Nggak boleh lebih daripada itu. Jika Anda guru SMP, maksimal 50% kali jam tatap muka. Jika Anda SMA, 60%. Nah, itu yang pertama secara waktu pengerjaannya. Karena itu, guru harus tahu kemampuan siswanya bisa menyelesaikan dalam waktu segitu atau tidak. Kalau guru tidak tahu, maka alam walam. Guru harus tahu, karena guru harus mempunyai catatan mengenal siswa-siswanya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dikumpulkan maksimal dalam minggu itu. Nah, yang ketiga, soal yang dibuat untuk tugas yang tujuannya memperdalam materi, buatlah tugas-tugas yang masuk kategori C4, C5, atau C6. Sehingga itu memungkinkan siswa membuat jawaban sesuai dengan pemahaman analisisnya. Siswa diberikan kebebasan kreativitas untuk menjawab soal itu dari pengalamannya, dari pemahamannya. Itu, saudara, itu dari guru. Lalu dari sekolah
harus membuat sebuah kesepakatan dengan guru bahwa dalam 1 minggu hanya ada berapa tugas yang bisa dilakukan oleh guru, sehingga tidak setiap guru memberikan tugas, saudara. Nah, inilah perencanaan yang dibuat oleh guru dan juga oleh sekolah atau kepala sekolah. Dengan demikian, siswa insya Allah tidak merasa terbebani, tidak merasa stres. Karena apa? Karena dia bisa mengerjakan itu, tidak membutuhkan banyak waktu, dan dia bisa menjawab berdasarkan pengalamannya, berdasarkan lingkungannya, sehingga juga pembelajaran itu menjadi kontekstual. Itulah menjadi bermakna, dan itulah menjadi sangat menyenangkan. Itu, saudara, sedikit yang bisa saya sharingkan terkait dengan pemberian tugas oleh guru kepada siswa supaya jangan membuat siswa depresi. Dan tips terakhir, jika memang ada siswa yang memang benar-benar tidak mengerjakan tugas itu, maaf, guru tidak boleh menghakimi. Guru harus bertanya kepada orang tuanya apakah ada kesulitan, kesulitannya apa, dan dicarikan jalan keluar. Selalu ada jalan keluar di dalam proses pendidikan, karena jalan keluar atas persoalan yang dihadapi siswa itu pun sebuah pembelajaran, sebuah pendidikan. Itu, saudara, saya percaya betapapun tidak mudahnya keadaan saat ini, tetapi bisa mendorong kita untuk lebih kreatif dan bijak menjadi guru dan menjadi orang tua. Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Sukses untuk kita.